apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kebakaran lahan masih terjadi di sejumlah titik di Kabupaten Ogan Ilir. Kencangnya angin membuat api terus menjalar hingga mendekati pemukiman. Diduga hirup gas beracun, seorang tukang gali sumur tewas saat sedang menguras sumur. Seorang juru parkir di Kota Lubuk Linggau tewas ditikam oleh 2 orang tukang ojek usai cekcok karena tak mendapat rokok. Informasi pertama, kebakaran lahan masih terjadi di sejumlah titik di Kabupaten Ogan Ilir. Kencangnya angin membuat api terus menjalar hingga mendekati pemukiman. Sementara petugas kesulitan karena pemadaman karena minimnya sumber air. Kepulan asap putih disertai kobaran api membakar lahan gambut di Desa Soak Batok, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir pada Selasa siang. Banyaknya rumput kering dan cuaca panas membuat kobaran api semakin membesar. Bahkan jumlah sebaran api terus bertambah dan menjalar mendekati pemukiman. Mencegah agar api tidak semakin meluas, pemadaman dilakukan melalui jalur darat dan udara. 1 helikopter pembom air dikerahkan untuk memadamkan sumber api. Agar api tidak mendekati permukiman, petugas membasahi lahan sekitar yang belum terbakar. Petugas sempat dibuat kesulitan karena akses ke lokasi kebakaran sulit dijangkau, ditambah minimnya sumber air di lapangan. Kendala yang dialami di sini sumber air. Kadang sumber air di sini agak dangkal, jadi kesulitan kita mendapatkan sumber air. Proses pemadaman kita lakukan penyekatan lokasi yang terbakar biar tidak menyebar ke pemukiman atau jalan-jalan besar yang berada di Ogan Ilir. Oke. Tim yang dilibatkan, tim apa saja? Yang dilibatkan di sini yang satu BPBD, masyarakat, dan TNI, polisi. Kebakaran lahan di Kecamatan Indralaya Utara tak hanya di satu kawasan desa. Sudah 2 hari kebakaran lahan terjadi di Desa Sungai Rambutan, Desa Lorok, Desa Purnajaya, dan Desa Parit. Sementara lahan terbakar di Desa Sungai Rambutan ini luasnya telah mencapai 4 hektar. Bantuan Manggala Agni, terus BPBD dan juga pemadaman dari udara, Pak. Jadi ini terus berupaya atau seperti apa nih, Pak? Ya terus berupaya sampai api padam, Pak. Hari ini di mana saja kebakaran, Pak? Hari ini kebakaran yang ini lokasinya Desa Sungai Rambutan, terus di Desa Lorok, di Desa Purnajaya, dan juga Desa Parit. Jadi artinya ada 4 titik hari ini? Siap, betul, Pak. Untuk Kencangnya hembusan angin serta luasnya lahan gambut yang terbakar menjadi kendala petugas di lapangan. Kebakaran lahan ini mengakibatkan sebagian wilayah Indralaya Utara diselimuti kabut asap. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Kebakaran lahan gambut juga terjadi di 4 wilayah di Kabupaten Pali. Upaya pemadaman pun dilakukan melalui jalur darat maupun udara dengan menerjunkan helikopter pembom air. Sejumlah titik api dan kepulan asap begitu nampak dari pantauan udara di lahan kawasan Kecamatan Talang Ubi, Panukal Utara, Tanah Abang, dan Kecamatan Abab, Kabupaten Pali. Lahan yang terbakar sebagian besar merupakan lahan gambut. Lahan tersebut cukup jauh dari pemukiman penduduk. Selain menerjunkan puluhan personel Satgas Karhutla dari berbagai instansi, pemadaman dibantu melalui jalur udara dengan menerjunkan 2 helikopter pembom air. Namun luasnya lahan gambut yang terbakar membuat pemadaman sulit dilakukan. Sampai hari ini titik hotspot ada 50 titik hotspot yang tersebar di beberapa kecamatan. Nah, tapi sementara ini kita memang kewalahan untuk mematikan di lahan gambut. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Pali, hotspot atau titik panas di Kabupaten Pali selama beberapa hari terakhir berjumlah 50 titik panas.
Meski demikian, luas lahan yang terbakar dan penyebab kebakaran belum diketahui dan masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Polres Pali. Teddy Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Diduga hirup gas beracun, seorang tukang gali sumur tewas saat sedang menguras sumur tua di Kota Palembang. Nahas nyawanya tak tertolong, sementara salah seorang warga yang berusaha menyelamatkan korban juga dilarikan ke rumah sakit usai mengalami pingsan. Uangnya di dalam ini, ada kawan kami yang turun nyelameti ke sini sekarang, Pak. Jamaludin, seorang tukang gali sumur, tewas saat sedang menguras sumur tua milik tetangganya pada Senin siang lalu. Ia diduga menghirup gas beracun dalam sumur di kawasan Jalan Mayor Zurbi, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit Bayangkara Palembang oleh warga dan petugas damkar yang melakukan evakuasi, namun nyawanya tak tertolong. Sementara satu korban lainnya bernama Sutomo. Ia merupakan adik dari pemilik rumah yang sumurnya dikuras. Ia harus menjalani perawatan intensif usai alami pingsan saat mencoba menolong korban. Menurut saksi mata, korban diminta oleh pemilik rumah untuk menguras sumur. Setelah menguras sumur menggunakan mesin, korban kemudian turun ke dasar sumur yang memiliki kedalaman sekitar 7 meter. Tujuannya untuk membersihkan lumpur yang ada, namun setelah beberapa saat, korban didapati dalam kondisi lemas di dalam sumur. Naik yang itu tadi, yang bapak ini yang susah diselamatin, susah dinaikin, yang bapak enjang tadi yang tua tadi. Yang pegawai itu. Iya, susah diselamatin naik. Jadi panggil abang tadi kebakaran tadi, suruh sini karena tidak bisa kita. Sudah banyak orang ngangkatin dia, tapi tidak bisa Pak. Sejauh ini kenapa bisa pingsan itu? Mungkin ini bannya ini ada racunnya, ada gasnya, Pak. Oh, kedalamannya tahu nggak berapa, Bu? Berapa ya kedalaman ini? 7 meter katanya. Tim Inafis dari Polrestabes Palembang yang melakukan penyelidikan langsung mengamankan sekitar lokasi dan memberi garis polisi di sekitar sumur. Polisi akan memeriksa sejumlah saksi dalam peristiwa ini. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Kota Palembang. Polisi menangkap pelaku pembunuhan suami istri di Kabupaten Ogan Ilir yang buron beberapa bulan. Kedua korban dianiaya oleh pelaku usai menagih pembayaran teman pelaku yang akan kabur usai membeli minuman. Empat bulan menjadi buronan polisi, tersangka Apriyadi Dharma Putra alias Colet akhirnya ditangkap tim Reskrim Polres Ogan Ilir. Ia merupakan satu dari 2 pelaku pembunuhan dan penikaman terhadap pasangan suami istri pemilik warung minuman di Jalan Lintas Sumatera, Palembang, Prabu Muli. Apriyadi diringkus polisi saat bersembunyi di rumah orang tuanya di kawasan Kertapati, Palembang. Kasus pembunuhan yang menewaskan Fitra Ramadan dan melukai istrinya Monica pada April lalu bermula saat korban berusaha menghalangi rekan tersangka yaitu Ferry yang hendak kabur usai minum di warung kopi milik korban. Tersangka yang tidak terima lalu menikam korban Fitra hingga tersungkur bersimbah darah. Bahkan istri korban yang berusaha menolong suaminya ikut terkena sasaran para pelaku. Didatangi warung yang didatangi untuk beli kopi, kemudian pembeli ini melarikan diri, dikejar oleh pemilik warung, kemudian pemilik warungnya ditikam meninggal dunia. Ini korbannya itu adalah PR, dia meninggal dunia, kemudian M, istrinya luka sayatan pisau di perutnya. Tersangka yang diamankan ini adalah ADP, umurnya 30 tahun, dia diamankan di daerah Kertapati. Polisi kini telah menyita sejumlah barang bukti termasuk pakaian korban dan tersangka. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara karena polisi menjeratnya dengan pasal berlapis tentang pengeroyokan dan penganiayaan hingga menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Sementara rekan tersangka berinisial FR yang buron masih diburu tim Reskrim dari Polres Ogan Ilir. Teddy Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir.